Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kita semua. Kembali bersama saya Andi Sri Rahayu, mahasiswi PJJ PAI UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Dan di kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang konsep pembelajaran dan komponen dasar pembelajaran. PPT ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Micro Teaching dengan dosen pengampu Ibu Husnul Khotimah MPD. Baik, sebagai awal pembahasan kita pada PPT kali ini, saya akan membahas dulu mengenai konsep pembelajaran. Nah, apa itu pembelajaran? Pembelajaran itu didefinisikan sebagai perpaduan yang harmonis antara kegiatan guru dan kegiatan siswa. Perubahan istilah dari proses belajar mengajar ke konsep pembelajaran itu dimaksudkan untuk mengoreksi kegagalan pendidikan di Indonesia dalam mencapai keseimbangan capaian domain kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, ini diduga karena peran dominan guru. Sedangkan di sisi lain, kurangnya kemampuan guru untuk memberikan pelajaran kepada siswa. Nah, sehingga menyebabkan siswa tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk. Baik, di slide selanjutnya kita akan membahas tentang definisi pembelajaran itu seperti apa. Sebelum kita memahami lebih lanjut bagaimana konsep pembelajaran, kita harus memahami dulu apa sih pengertian atau bagaimana definisi dari pembelajaran. Nah, di sini saya merangkum beberapa definisi pembelajaran dari berbagai sumber. Yang pertama adalah menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, di sini dijelaskan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. Nah, kemudian menurut Kegne, pembelajaran adalah serangkaian aktivitas yang dirancang untuk memfasilitasi perubahan perilaku atau pengetahuan melalui pengalaman. Sedangkan menurut Mulyasa, pembelajaran diartikan atau hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, perubahan tersebut baik itu dalam ranah kognitif, afektif, maupun psikomotor. Sedangkan menurut Sudirwo, pembelajaran merupakan interaksi belajar mengajar dalam suasana interaktif yang terarah pada tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Ketika kita membahas tentang pembelajaran, maka kita juga akan mengaitkannya dengan pendidikan. Pembelajaran dan pendidikan itu adalah dua hal yang berbeda. Pembelajaran prosesnya itu lebih fokus pada individu dan bagaimana mereka belajar. Artinya proses pembelajaran. Kemudian eh, pembelajaran itu berpusat pada cara memperoleh dan mengolah informasi. Nah, sedangkan pendidikan ini lebih luas lagi. Sistemnya itu lebih luas, mencakup pengaturan, aturan, kurikulum, dan institusi yang mendukung proses pembelajaran. Nah, pendidikan juga itu bersifat institusional dan lebih ke formal. Jadi itu adalah dua perbedaan antara pembelajaran. Selanjutnya kita akan membahas tentang komponen dasar pembelajaran. Pembelajaran sebagai suatu sistem terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama yaitu siswa, kemudian yang kedua ada guru, lalu ada tujuan, kemudian ada materi, selanjutnya ada metode, sarana atau alat, lalu ada evaluasi, serta ada lingkungan atau konteksnya. Suatu proses pembelajaran ditandai adanya interaksi antara komponen.
Misalnya, komponen peserta didik berinteraksi dengan komponen guru, metode atau media, perlengkapan atau peralatan, dan lingkungan kelas yang mengarah kepada pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, di sini artinya dikatakan sebuah proses pembelajaran itu terjadi apabila ada interaksi antara semua komponen-komponen dasar pembelajaran. Salah satu komponen dalam pembelajaran yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah hasil akhir yang diharapkan dari proses pembelajaran, baik itu kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Selain tujuan pembelajaran yang disebutkan sebelumnya, salah satu komponen pembelajaran juga ada yang namanya materi pembelajaran. Materi pembelajaran adalah informasi atau konsep atau keterampilan yang ingin disampaikan oleh guru kepada peserta didik. Salah satu komponen pembelajaran yang seorang guru juga perlu kuasai adalah metode dan strategi pembelajaran. Nah, apa itu metode pembelajaran dan apa itu strategi pembelajaran? Metode pembelajaran mencakup cara-cara yang digunakan oleh pendidik untuk menyampaikan materi. Sedangkan strategi pembelajaran lebih berfokus pada perencanaan dan taktik yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Selain itu ada juga perlengkapan dan fasilitas pembelajaran. Nah, ini salah satu komponen pembelajaran yang penting juga, di mana perlengkapan dan fasilitas ini mencakup media pembelajaran, alat bantu, dan sarana fisik yang mendukung proses pembelajaran, sehingga kegiatan belajar mengajar berjalan dengan lebih baik lagi. Nah, kemudian ada yang namanya evaluasi pembelajaran. Evaluasi adalah proses pengukuran hasil belajar peserta didik terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Itulah tadi penjelasan singkat mengenai konsep pembelajaran dan komponen-komponen dalam pembelajaran itu sendiri. Sebagai kesimpulannya, kita bisa mengambil 3 poin di sini. Yang pertama adalah pembelajaran adalah proses yang melibatkan interaksi aktif antara pendidik dan peserta didik. Kemudian yang kedua, pendidikan lebih luas dan formal dibandingkan pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah komponen-komponen pembelajaran mencakup peserta didik, guru, ada tujuan, ada materi, ada metode, ada perlengkapan, evaluasi, serta lingkungan belajar itu sendiri. Sebagai penutup, izinkan saya mengutip sebuah quotes yang sangat menarik, yaitu tentang pembelajaran bukan sekedar transfer ilmu, tetapi perjalanan bersama untuk menemukan makna dan pemahaman. Demikian video PPT saya pada kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.